Halo, jumpa lagi di channel Belajar Bersama Pak Seno. Oke, kali ini kita akan membahas tentang tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi ini adalah tabel yang digunakan untuk merubah data tidak berkelompok menjadi data berkelompok. Maksudnya data tidak berkelompok itu adalah data yang dibiarkan tersebar. Nah, dari data yang dibiarkan tersebar tersebut dikelompokkan dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Tentunya tujuan untuk membuat tabel distribusi frekuensi ini agar supaya orang lain yang melihat data kita itu langsung menjadi paham, ya, atau langsung menjadi mengerti. Oke, nah untuk membuat tabel distribusi frekuensi ini ada 4 langkah yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah langkah pertama adalah kita urutkan data tersebut dari data terkecil sampai dengan data terbesar. Ya, kita urutkan data terkecil sampai dengan data terbesar. Kemudian yang kedua adalah kita tentukan banyaknya kelas. Ya, banyaknya kelas. Kelas itu adalah kelompok, bisa dikatakan kelompok. Nah, untuk menentukan berapa banyaknya kelompok yang akan kita masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi, kita menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah dengan 3,33 log N. Nah, N ini adalah banyaknya data yang kita observasi. Banyaknya data yang kita observasi. Oke, kemudian yang ketiga adalah menentukan interval kelas. Nah, interval kelas itu kita simbolkan dengan huruf CI. Ya, CI. Nah, untuk menentukan interval kelas, ya CI, itu rumusnya adalah R dibagi dengan K. R itu adalah range, kemudian K itu adalah banyaknya kelas yang sudah kita tentukan di langkah nomor 2. Oke, nah range itu caranya adalah kita kurangkan antara data terbesar dengan data terkecil, sehingga mendapatkan nilai range tersebut. Nah, sehingga kita bisa menentukan interval kelas, rumusnya adalah range dibagi dengan banyaknya kelas. Baru yang keempat adalah kita bisa menyusun data tersebut menjadi tabel distribusi frekuensi. Oke, nah kita akan contohkan, ya, misalkan ada PT Widya. Nah, ini dia mempunyai laba dalam 30 hari di tahun 2009 tentunya berbeda-beda. Ada 60, 55, 61, sampai dengan di hari ke-30 ada 69. Nah, kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, sesuai dengan langkah yang saya utarakan di depan tadi, ada 4 langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah kita urutkan data dari data terkecil atau terendah ke data yang terbesar atau tertinggi. Oke, nah kita urutkan dari data terkecil 41, kemudian naik menjadi 42, 47, kemudian kita urutkan sampai dengan data yang paling besar yaitu 95. Nah, sehingga didapatkan data seperti ini. Nah, setelah kita urutkan datanya dari data terendah atau terkecil menjadi data terbesar, kemudian yang kedua adalah kita tentukan banyaknya kelas. Nah, untuk menentukan banyaknya kelas, rumusnya adalah 1 ditambah dengan 3,33 log N. Nah, karena banyaknya data yang akan kita buatkan tabel distribusi frekuensi ada 30, maka logaritma 30 yaitu 1,4771. Kemudian kali 3,33, hasilnya adalah 4,9187. Kemudian ditambah dengan 1, hasilnya adalah 5,9187. Ya. Nah, yang namanya kelas atau kelompok itu harus bulat. Ya, harus bulat. Jadi, kita akan bulatkan, ya, kelas tersebut menjadi 6. Nah, setelah kita tentukan banyaknya kelas, jadi nanti kita di tabel distribusi frekuensi ada 6 kelas yang akan kita buat di tabel distribusi frekuensi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kita tentukan interval kelas. Nah, untuk menentukan interval kelas, rumusnya adalah range dibagi dengan K. Nah, range itu adalah data terbesar dikurangi dari data terkecil. Ya, data terbesarnya ada 95 dikurangi dengan data terkecilnya adalah 41, ya, sehingga mendapatkan nilai 54. Nah, kemudian K, ya, K itu dari mana? K itu dari langkah kedua, ya. Hati-hati di sini, ya. Nilainya bukan 6 tetapi 5,9187. Kenapa? Karena hasil
yang kita sudah hitung, hasil bukan pembulatan adalah 5,9187, kita masukkan di sini adalah 5,9187. Sehingga 54 dibagi dengan 5,9187 hasilnya adalah 9,12. Sehingga menjadi 10. Nah, jadi ada interval kelasnya 10. Nah, kemudian di langkah yang keempat, kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Tadi datanya yang paling kecil adalah 41, ya, makanya kita akan membuat dari 40. Ya, kita buat dari 40. Ya. Tadi ya banyaknya kelas ada 6, ya. Kemudian interval kelasnya 10. Jadi kita buat 40 sampai interval kelasnya ada 10. Jadi 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Sehingga 40 sampai 49. Kemudian kita lanjutkan 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89, 90 sampai 99. Nah, ada 6 kelompok data di sini. Oke. Nah, kemudian kita isikan frekuensi. Nah, 40 sampai 49 kita hitung tadi. Ya, ada berapa? Oke. 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 data. 40 sampai 49 ada 4 data, sehingga kita isikan di frekuensinya dalam 4. Nah, kemudian 50 59 ada 6 data. Nah, begitu seterusnya sampai dengan 90 sampai 99 ada 2 data. Sehingga dijumlahkan hasilnya adalah 30. Nah, ini yang dinamakan dengan tabel distribusi frekuensi. Sehingga orang melihat bisa langsung jelas dan paham. Ya, berbeda dengan data tersebar tadi, ya orang melihat tidak langsung paham. Ya, kalau ditanya berapa nilai paling tinggi, ya paling tinggi itu berapa nilainya, ya maka kita bisa langsung jawab adalah 2. Ya, di interval 90 sampai 99 ada 2 nilai. Oke, nah ini cara untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Oke, kemudian kita lanjutkan, kita akan membuat ke pengolahan datanya yaitu SPSS. Kita akan coba membuatnya. Oke, nah terlebih dahulu kita langsung ke variable view. Ya, kita ketikkan laba. Ya, kemudian di label kita ketikkan label, desimal kita bikin 0. Ya, kemudian tulisan kita centerkan. Nah, setelah kita buat di variable view seperti ini, ya maka kita masukkan ke data view. Ya, kita ketikkan atau kita masukkan datanya dari data pertama sampai dengan data terakhir. Ya, tidak usah diurutkan. Ya, kenapa? Karena nanti SPSS bisa mengurutkan sendiri. Ya, jadi 60 sampai dengan di sini adalah 69, data ke-30 69. Oke, nah cara membuat tabel distribusi frekuensi dengan pengolahan data SPSS, caranya adalah kita klik transform, kemudian record into different variables. Ya. Nah, kemudian laba di sini, ya kita klik di sini supaya ke kanan. Nah, kemudian kita output variablesnya kita ganti namanya. Ya. Ini harus berbeda dengan nama aslinya. Ya. Kita buat besar saja, laba Widya. Oke. Nah, kemudian labelnya juga kita klik laba Widya. Kemudian kita klik change. Oke. Nah, setelah dapat seperti ini, maka kita klik alt and new value. Nah, di alt value kita klik di sini range. Ya. Tadi kita sudah dapatkan bahwa ada di kelas pertama ada 40 sampai dengan 49. Oke, kita value-nya di sini ada 1, maksudnya adalah dia kelompok pertama. Kemudian kita klik langsung kita masukkan datanya 50 sampai 59. Kita masukkan di kelas kedua. Kemudian kita lanjut 60 sampai 69. 60 sampai dengan 69. Kita kelas ketiga. Kemudian 70 sampai 79. Kelas keempat. Kemudian 80 sampai 89. Kelas kelima. Kita add. Kemudian 90 sampai 99. Data ke-6. Kita add. Kemudian klik continue. Oke, kemudian kita klik OK.
Oke, nah kita kecilkan terlebih dahulu. Oke, nah di sini kita lihat di sini ada laba widya di samping sebelah kanan. Laba widya di samping sebelah kanan. Nah, sebelum kita lihat datanya tadi, ya sebelum kita analyze tadi, kita akan lihat di variable view di laba widya tadi, ya. Ya, kita masukkan di values, ya values, ya di sini. Nah, ini yang kita masukkan. Tadi belum kita masukkan, ya value-nya, ya kita masukkan 1, kemudian 40 sampai 49. Kemudian kita klik. Oke, kemudian 2, 50 sampai 59. Kita add. Yep. Kemudian 3, 60 sampai 69. Kemudian 4, 70 sampai 79. Kemudian 5, 80 sampai 89. Kemudian 6, 90 sampai 99. Kita klik add, kemudian klik OK. Nah, kemudian kita masuk ke data view lagi, kita analyze, kemudian descriptive statistic frequencies, ya. Kemudian kita klik OK. Ya. Nah, kita dapatkan hasilnya di sini laba widya seperti ini. Nah, ini cara untuk membuat tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan SPSS. Nah, mungkin seperti ini saja terlebih dahulu, ya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih.